Sepanjang tahun 1988 sampai 1989, warga Jepang mendapat teror pembunuhan yang menyasar anak perempuan di bawah umur. Inilah kebrutalan Tsutomu Miyazaki. Para penggemar komik Jepang atau manga dan anime seperti Kapten Tsubasa, Naruto, bahkan mungkin karya Junji Ito seperti Tomie, awalnya hanya dicap otaku alias orang yang benar-benar tergila-gila pada manga dan anime. Sebagian orang menganggap otaku culun, pendiam, dan antisosial. Akan tetapi, pada tahun 1988, otaku mulai dianggap sebagai hobi yang sangat berbahaya. Mereka dipandang mudah melakukan pembunuhan keji. Tsutomu Miyazaki lahir pada 21 Agustus 1962 dari keluarga kaya. Ayahnya, Katsumi Miyazaki, adalah seorang pemilik Akikawa Shimbun, harian lokal dari jaringan koran Itsukaichi. Meski nilai sekolahnya buruk, Miyazaki bisa memperoleh pendidikan sampai bangku kuliah. Kehidupan Miyazaki jauh dari kata sempurna, karena ia lahir prematur, tangannya cacat seumur hidup, terlihat keriput dan tulangnya menyatu dengan bagian lengan bawah. Dengan kata lain, Miyazaki tidak punya tulang pergelangan tangan dan harus menggerakkan seluruh lengan bawah jika ingin menggerakkan tangannya. Miyazaki sering menjadi olok-olokan di sekolahan hingga menjadi pendiam dan juga penyendiri. Sulit mencari orang yang bisa menjadi teman akrab Miyazaki. Teman-teman satu sekolah Miyazaki justru menyebutnya punya tangan yang konyol. Samantha Lion dan Devon Ten mengisahkan dalam Supernatural Serial Killers What Makes the Murder pada tahun 2015 bahwa cemoohan ini menjadi salah satu luka mental yang mendorong Miyazaki menjadi pembunuh kelak. Saat kuliah, Miyazaki mengambil jurusan fotografi. Dia sering hadir di acara-acara olahraga pada kampusnya. Namun, berdasarkan pengakuan teman kampusnya, Miyazaki tidak tertarik pada olahraga. Dia hanya senang mengambil foto-foto mahasiswi yang ikut lomba dan kemudian menggunakannya sebagai bahan imajinasi untuk masturbasi. Setelah kuliah, kehidupan Miyazaki kian kacau. Dia berhasil mendapat pekerjaan di tempat teman ayahnya. Akan tetapi, kebiasaan cabul Miyazaki makin menjadi-jadi. Bahkan, saudari kandungnya sempat memergoki Miyazaki mengintip dirinya saat mandi. Ketika ditegur, Miyazaki justru malah menyerangnya. Ia juga menyerang ibundanya yang memarahi dirinya. 3 bulan kemudian, sehari setelah ulang tahun ke-26, Miyazaki mengendarai Nissan Langley di Saitama, Tokyo yang berjarak puluhan kilometer dari kampung halamannya di Itsukaichi. Miyazaki kemudian menemukan gadis berumur 4 tahun bernama Marikono. Dia adalah korban pertama Miyazaki. Kono menerima ajakan Miyazaki untuk masuk ke dalam mobil. Saat itu, Miyazaki menawarkan Kono mengajaknya jalan-jalan ke tempat yang sangat bagus. Kemudian, mereka berkendara selama 90 menit dan Kono semakin jauh dari rumahnya. Di daerah yang penuh pepohonan, Kono dan Miyazaki berjalan menjauhi jalur pendakian. Setelah berbincang selama 30 menit, Miyazaki kemudian mencekik Kono hingga tewas. Belum cukup puas, Miyazaki kemudian melucuti pakaian Kono dan melakukan kekerasan seksual kepada bocah 4 tahun tersebut sambil mengabadikan momen dengan kameranya. Tubuh Kono yang terbujur kaku digulingkan begitu saja di bukit dekat rumahnya yang kurang lebih 50 km dari rumah si gadis. Baju Kono kemudian dibawa pulang oleh Miyazaki.
Pembunuhan kedua terjadi di lokasi yang sama pada 3 Oktober 1988. Miyazaki menemukan bocah perempuan berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki berhasil membujuk Yoshizawa masuk ke dalam mobilnya. Kemudian, ia menuntunnya ke daerah yang sama tempat ia membunuh Kono dan mencekiknya hingga tewas. Lagi-lagi, Miyazaki melampiaskan hasrat seksualnya di sana dan menyimpan baju korbannya. 2 bulan kemudian, tepatnya pada 12 Desember 1988, Miyazaki membunuh bocah 4 tahun bernama Erika Nanba di Naguri, Saitama. Dia memaksa Nanba membuka bajunya, kemudian mengambil gambar bocah malang yang ketakutan itu. Miyazaki kemudian mencekik leher Nanba dan mengikat tangan serta kakinya ke belakang. Setelahnya, tubuh bocah itu dibuang begitu saja di hutan belakang tempat parkir mobilnya. Pembunuhan terakhir Miyazaki dilakukan setengah tahun kemudian, tepatnya pada 6 Juni 1989. Miyazaki mencekik bocah yang berumur 5 tahun bernama Ayoko Nomoto setelah sesi fotografi di taman. Nomoto melawan mati-matian. Pengakuan Miyazaki setelahnya, Nomoto terus meronta selama 4 hingga 5 menit dan melawan dengan kakinya. Perlawanan itu tak bisa menghentikan Miyazaki. Bedanya kali ini, jenazah Nomoto dibawa pulang oleh Miyazaki. Selama 2 hari, mayat Nomoto menjadi korban kejahatan seksual Miyazaki. Bersama mayat itu pula, Miyazaki berbagi kasur. Setelah tubuh Nomoto membusuk, Miyazaki membaginya menjadi beberapa bagian, kemudian meminum darah Nomoto. Tidak hanya itu, ia juga melakukan aksi kanibalisme dengan memanggang tangan korban di belakang rumahnya. Setelah menyantapnya, Miyazaki mencampakkan tubuh Nomoto di toilet dekat kuburan dan membuang sisanya ke bukit terdekat. Khawatir jenazah akan ditemukan, Miyazaki kembali mengambil bagian tubuh di bukit itu dan menyimpannya di dalam rumah. Modus Miyazaki sebenarnya berantakan dan penuh celah. Segala kejahatannya dilakukan berdasarkan insting dan nafsu semata. Ia bahkan hampir tertangkap untuk beberapa kali. Pada kasus ketiga, misalnya petugas Yacht Nature Facility melihat potongan baju Nanba di tempat parkir di mana Miyazaki menculik korban. Kepolisian kemudian melakukan pencarian besar-besaran dan berhasil menemukan jenazah Nanba di tengah hutan. Setelah informasi ini disampaikan ke publik, 2 orang melapor ke kepolisian. Mereka mengaku membantu seorang pria yang ban mobilnya terperosok di pembatas jalan. Pria itu terlihat membawa selembar kain yang disimpan ke dalam bagasinya. Sayangnya, 2 orang ini mengidentifikasi mobil pelaku sebagai Toyota Corolla. Saat itu, Corolla menjadi mobil sangat laris di Jepang dan sulit mengidentifikasi semuanya. Saksi ini pula yang menjadi analisa mengapa Miyazaki sempat menghentikan aksinya selama 6 bulan. Miyazaki juga hampir tertangkap saat berusaha mengeksekusi Ayako Nomoto pada 1 Juni 1989. Dia membujuk Nomoto agar melepas celana dalamnya. Akan tetapi, warga sekitar memergokinya. Namun, Miyazaki berhasil kabur sebelum polisi sampai di TKP. Nahas, 5 hari kemudian, Miyazaki nekat melakukan aksinya lagi. Nomoto hanya hidup 5 hari lebih lama. Di balik aksi yang ceroboh, Miyazaki berulang kali mempermainkan keluarga korban. Ketika Kono menghilang, polisi langsung menindak cepat dengan menyatakan kasus itu sebagai pembunuhan. Seluruh rumah di area Saitama, Tokyo didatangi oleh polisi.
Saat itu, mobil-mobil polisi ada di jalan raya dan memberikan pengumuman lewat pengeras suara agar orang tua menjaga anaknya. Namun, meski ciri-ciri korban sudah digambarkan dengan deskripsi yang sangat lengkap, akan tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Keteledoran Miyazaki akhirnya mengantarkannya ke penjara. Pada tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki menyambangi dua perempuan yang tengah bermain di Hachioji, sekitar 40 km dari pusat kota Tokyo. Tipu muslihat Miyazaki berhasil menggiring satu anak perempuan itu ke bangku belakang mobilnya. Sang gadis sudah telanjang dan sangat ketakutan. Di hadapannya, Miyazaki mengambil gambar bagian vital tubuh gadis kecil itu. Sang kakak untungnya cepat mengadu ke ayahnya. Ketika sampai di mobil Miyazaki dan melihat pemandangan brengsek itu, sang ayah langsung menyerang kepala Miyazaki. Meski demikian, Miyazaki berhasil kabur dan polisi terlambat datang ke lokasi. Karena cocok dengan deskripsi pelaku yang diperkirakan polisi, maka petugas menunggu di mobil untuk menyergap Miyazaki. Tak beberapa lama, Miyazaki dengan polosnya kembali ke TKP. Dan polisi pun ternyata sudah menunggu di sana. Di rumah Miyazaki, polisi menemukan sisa-sisa bagian tubuh korban termasuk Marikono. Seisi ruangannya dipenuhi oleh berbagai rekaman video dan komik Jepang. Rekaman video itu juga meliputi animasi dengan kategori pornografi dan rekaman saat Miyazaki melakukan pelecehan seksual terhadap mayat korban. Dari sanalah media massa menjuluki Miyazaki otaku pembunuh. Pada akhirnya Miyazaki dibawa oleh pihak yang berwajib. Persidangan Miyazaki dihadiri oleh 1.500 orang. Hanya sekitar 50 orang yang bisa masuk. Sepanjang sidang, Miyazaki justru sering menghabiskan waktu untuk tidur. Miyazaki mengaku hanya ingin didengarkan oleh keluarganya. Dia menyalahkan kedua orang tuanya karena sering mengabaikan dirinya. Miyazaki pun yakin sudah berusaha membuka diri kepada keluarganya. Mendengar pengakuan ini, ayah Miyazaki meminta maaf kepada publik. Pada tahun 1994, ia memutuskan bunuh diri dengan meloncat ke sungai. Dan pada akhirnya, Miyazaki dihukum gantung pada 17 Juni 2008. Setelah 20 tahun, Miyazaki akhirnya mendapat hukuman atas perbuatannya. Itulah kisah kebrutalan Tsumoto Miyazaki. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.